datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 464 tertegun, Wendy menjawab, tidak, aku selalu di perusahaan atau di rumah, hidupku berputar di sekitar dua tempat ini, bagaimana aku bisa menyinggung seseorang? Apa yang terjadi? Ekspresi Julian menjadi semakin serius, bagaimanapun, dia adalah pria yang cerdas, dia tahu apa yang bisa dia katakan pada Wendy, dan apa yang tidak bisa dia katakan. Dia tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, aku hanya bertanya, aku mengotori apel tadi, jadi aku akan mengambil yang lain, tunggu sebentar. Julian mengambil apel lagi, dia kemudian berbalik dan meninggalkan bangsal. Pikiran Wendy mengembara saat dia melihat siluet Julian. Setelah berjalan keluar dari bangsal, Julian mengeluarkan ponselnya dan segera menelpon Jasper. Jasper, ini aku, Julian. Nona Suler datang ke rumah sakit untuk mengunjungi kakakku. Iya, operasinya sudah selesai, iya, itu sukses besar, terima kasih atas perhatianmu, Jasper. Jasper, aku baru saja melihat seseorang sedang menguntit Nona Suler, orang itu sangat waspada, dia lari begitu melihatku, aku khawatir mereka memiliki sesuatu yang lain di lengan baju mereka, jadi aku tidak mengejarnya dan kembali untuk memastikan keselamatan Nona Suler. Jasper baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada Dawson ketika dia menerima telepon Julian. Saat itu dia sedang dalam perjalanan pulang setelah mendengarkan apa yang dikatakan Julian. Jasper meminta pengemudi untuk segera menuju ke rumah sakit umum provinsi. Kau telah membuat pilihan yang benar, jangan lakukan apapun untuk saat ini, aku akan segera ke sana, mari kita bicara setelah aku tiba. Katanya kepada Julian. Ketika Jasper tiba di rumah sakit, Julian menjaga Wendy dengan ketat di bangsal. Jasper, panggil Julian saat dia berjalan di depannya. Jasper mengangguk sambil menepuk pundak Julian. Dia berbalik untuk tersenyum pada Wendy dan kemudian berjalan di depan Katie. Jangan katakan apapun, berbaring dan istirahatlah, kata Jasper. Dia membungkuk untuk menekannya kembali ke tempat tidur setelah melihat dia berjuang untuk mengatakan sesuatu. Kau tidak perlu memikirkan hal lain, Julian bekerja di sisiku sekarang, kami memiliki hubungan yang cukup dekat. Wendy mengatakan kepadaku bahwa kau memiliki cukup bakat dalam manajemen juga. Setelah kau pulih, aku bermaksud membiarkanmu memimpin departemen logistik perusahaan. Posisi ini datang dengan tanggung jawab yang melelahkan, jadi kau harus segera sembuh. Jasper mengatakan ini padanya dengan bercanda, dia kemudian berbalik menghadap Wendy, mengapa kau di sini? Dia bertanya, seharusnya aku yang menanyakan itu padamu, kan? Wendy bertanya sambil melirik Julian. Julian pasti melihat sesuatu, dia pasti menyembunyikannya darinya dan memberitahu Jasper sebagai gantinya. Aku baru saja mampir dalam perjalanan untuk mengunjungi seseorang, kata Jasper sambil tersenyum. Kau sangat sibuk beberapa hari terakhir ini, aku takut kau lupa, jadi aku datang untuk mengunjungi Katie atas nama kita berdua, jelas Wendy. Jasper mengangguk dan berkata, tunggu aku di sini, Julian, ayo kita keluar untuk merokok. Setelah berbicara, Jasper berusaha keluar dari bangsal. Berdiri di sana, kata Wendy, memeluknya, dia menatap mata Jasper dan berkata, kau jarang merokok, jika ada sesuatu. Kau harus memberitahuku secara langsung, apa aku tidak boleh tahu tentang ini? Jasper tersenyum getir padanya, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menyembunyikan sesuatu dari Wendy Suler yang brilian. Meskipun Wendy jarang mengungkapkan pendapatnya di depan Jasper, dialah yang membuat sebagian besar keputusan perusahaan saat Jasper tidak ada. Dia terampil dalam manajemen bisnis, karena dia mampu menjalankan perusahaan besar dengan baik, tak perlu dikatakan lagi bahwa dia bukan seseorang yang bisa dibodohi dengan mudah. Setelah melirik Julian dengan penuh arti, Jasper mengambil tempatnya di sisi Wendy, mereka tidak akan berbicara di luar lagi. Nona Suler, aku baru tahu ada yang menguntitmu, setidaknya ada 3 orang, mereka menunjukkan profesionalisme tingkat tinggi. Dan mereka tampaknya memiliki tujuan yang kuat, kata Julian. Mereka menunjukkan profesionalisme tingkat tinggi. Alis Jasper menyatu begitu dia mendengar apa yang dikatakan Julian. Dia menjawab dengan suara rendah, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Bab 465 di sebuah hotel di dalam provinsi. Ben Hull sedang beristirahat di tempat tidur di sebuah suite yang telah diubah menjadi bangsal sementara. Kulitnya sangat buruk setelah menjalani 2 operasi, namun, tatapannya bahkan lebih menakutkan.
Lisa Gardner dan seorang pria berusia 30-an, yang sangat mirip dengan Ben, juga ada di ruangan itu. Orang ini adalah Hans Hull, dia adalah paman Ben. Orang tua Hans melahirkannya pada usia yang relatif lebih tua, jadi dia sudah dimanjakan sejak dia masih muda, dia mulai mencari wanita ketika dia masih remaja, dan sekarang dia berusia 30-an. Dia tidak mencapai apapun kecuali untuk membangun dirinya sebagai playboy terkenal. Kulit Hans pucat karena kegemarannya yang terus-menerus dalam pesta pora sepanjang tahun. Tubuhnya sudah lama menjadi cangkang berongga yang didominasi kaum hawa. Tatapannya berbinar saat dia menatap foto-foto Wendy Schuler di tangannya dengan tatapan penuh nafsu. "Apa kalian semua sampah?" Ben berteriak pada seorang pria yang berdiri di dekat pintu. "Keluarga Hull menghabiskan begitu banyak untuk menjaga kalian tetap hidup. Jika bukan karena keluarga Hull, kalian semua sudah mati kelaparan di jalanan. Namun, kalian bahkan tidak bisa mengikuti. Wanita biasa, kalian bahkan ketahuan. Kenapa kalian sangat tidak berguna?" Ben mulai terbatuk-batuk setelah meneriaki pria itu karena amarahnya yang luar biasa. Wajahnya terukir cemberut yang mengerikan. Lisa menghela napas. "Jangan terlalu bersemangat, Benny. Dokter mengatakan bahwa kau harus mengendalikan emosimu sekarang," katanya. Ekspresi dengki dan kejam terbentuk di wajah Ben. "Sekelompok sampah ini bahkan tidak bisa mengikuti wanita biasa. Bagaimana mungkin aku tidak marah?" Dia bertanya. Pria yang berdiri di dekat pintu tampak sangat bersalah. "Maaf, Tuan Muda, kami tidak menyangka seorang profesional muncul di sekitarnya. Orang itu benar-benar terampil." Dia segera melihat penyamaranku. "Aku harus pergi dulu agar tidak membuat mereka waspada," jelasnya. "Aaron, kau sudah bersama keluarga Hull selama 1 dekade, kan?" Saat itu, Hans akhirnya mengalihkan pandangannya dari foto Wendy Schuler di tangannya dengan enggan. Dia mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan pria yang berdiri di dekat pintu. Aaron mengangguk dan menjawab, "Ya, Tuan kedua, sudah tepat 10 tahun. Hans terkekeh, "Kau kenal aku tidak bisa membiarkan mereka lolos dengan menggertak keponakanku. Apalagi aku sangat menyukai wanita dari pria yang menyiksa keponakanku itu," ujarnya. "Itulah mengapa aku tidak ingin mendengarkan alasan atau penjelasanmu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku ingin melihat wanita ini berbaring di tempat tidurku dalam waktu 3 hari. Bisakah kau melakukan itu?" Bayangan mengerikan tentang Julian melintas di benak Aaron. Meskipun mereka berdua belum pernah bertarung sebelumnya, dia tahu seorang ahli bela diri saat dia melihatnya. Aaron bisa tahu bahwa Julian benar-benar petarung yang kuat hanya dari fisik dan tatapannya. Aaron tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan ahli bela diri seperti Julian jika dia melawannya sendirian. Namun, tatapan dingin Hans menyebabkan Aaron menggertakkan giginya dengan keras. "Jangan khawatir, Tuan kedua, kali ini, aku pasti tidak akan membuat kesalahan," serunya. Hans mengangguk setelah mendapatkan respon yang memuaskan dari Aaron. "Itu sikap yang baik. Aku tidak peduli dengan metodenya, aku hanya peduli dengan hasilnya. Kau sebaiknya tidak mengecewakanku," katanya. Setelah berbicara, Hans mencibir dengan dingin dan memberi isyarat agar Aaron meninggalkan ruangan. Hans menatap foto di tangannya setelah Aaron meninggalkan ruangan. "Ben dan Lisa, kalian berdua telah memberikan hadiah besar kepadaku kali ini. Saat aku melihatnya, aku merasa seperti aku telah jatuh cinta," katanya. Lisa melirik Hans dengan jijik. Setiap wanita dengan pikiran yang baik akan tinggal sejauh mungkin dari pria seperti Hans Hull. Namun demikian, dalam nama, Hans Hull masih kerabat jauhnya. Karena itu, dia hanya bisa menahan diri dan memberitahunya, "Selama kau suka, Paman." Hans tertawa terbahak-bahak. "Aku suka itu. Aku terlalu menyukainya. Aku telah berhasil dengan begitu banyak wanita sehingga aku berpikir bahwa tidak ada wanita yang bisa mengejutkanku lagi. Namun, pertama kali aku melihatnya, aku merasa bahwa semua wanita yang aku miliki di masa lalu semuanya sampah," dia berkomentar. Ben tersenyum. Dia sepertinya tidak keberatan sama sekali. Bab 466. Meskipun Hans adalah paman Ben, dia memiliki perbedaan usia yang jauh dengan ayahnya, Ian, daripada usia Ben dengan Hans. Karena itu, sejujurnya, keduanya dapat dianggap sebagai sekumpulan yang sama. Selanjutnya, Hans adalah orang yang membawa Ben ke hubungan pertamanya. "Paman, aku tidak akan merekomendasikan seseorang dengan kualitas di bawah standar, bukan? Dia seorang wanita dengan kualitas yang sangat baik. Ini hanya fotonya. Kau belum melihatnya dalam kehidupan nyata."
Bahkan aku jatuh cinta padanya ketika aku melihatnya secara langsung. Saat Ben berbicara, senyum sinis terbentuk di wajahnya. Namun, pria bernama Jasper Lane itu adalah pacar Wendy Schuler. Dia agak sulit. Seperti yang kau tahu, ayah dan pamanku telah menentangnya akhir-akhir ini. Karena itu, kami harus menggunakan trik untuk menculiknya, katanya. Hans melambaikan tangannya ke arahnya. Apa yang kau takutkan? Bahkan jika dia sekuat itu, dia hanyalah seorang anak muda. Dengan ayah dan pamanmu secara pribadi melawannya, dia pasti akan dikalahkan. Seberapa beraninya dia melawan keluarga Hull dan keluarga Gardner? Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Ben tertawa dan berseru, kau benar-benar percaya diri, Paman. Kita tinggal menunggu kabar baik dari Aaron sekarang. Ketika aku membayangkan ekspresi di wajah Jasper Lane begitu dia mengetahui bahwa pacarnya telah tidur dengan pria lain, aku menjadi sangat bersemangat. Hahaha, senyum ganas dan berbisa juga muncul di wajah Lisa Gardner. Begitu dia menyadari bahwa dia telah diselingkuhi, mari kita lihat seberapa tinggi dan perkasanya dia. Dia menambahkan, Hans mencibir sambil menatap dua foto di tangannya dengan rakus. Dia kemudian menyelipkannya ke dalam mantelnya. Seolah-olah dia bisa merasakan kesenangan dengan melakukannya. Pikirannya sekarang sepenuhnya dikonsumsi oleh Wendy Schuler. Sedangkan Jasper Lane, dia tidak mempedulikannya. Dia hanya karakter kecil. Dia bisa lolos sekali atau dua kali, tapi apa gunanya itu? Selama bertahun-tahun, dia tidak menahan diri untuk tidak menyentuh pacar atau istri orang lain tepat di depan mata mereka. Hans tidak merasa bersalah sedikitpun saat dia melakukan hal seperti itu. Sebaliknya, dia merasa sangat senang. Di dalam bangsal, setelah mendengar Julian menceritakan seluruh insiden secara rinci, daftar semua kandidat yang mungkin telah mengirim seseorang untuk mengikuti Wendy terlintas di benak Jasper. Tidak mungkin Eric Turner, dia berada di ibu kota Swallow, jadi tidak mungkin dia memiliki jangkauan sejauh itu. Jika dia melakukan sesuatu seperti itu, dia tidak akan memiliki kemajuan besar dalam ibu kota Swallow. Ian Hull dan Norman Gardner. Kedua orang ini adalah yang paling mencurigakan sampai sekarang. Namun, Jasper merasa masih ada beberapa masalah yang belum ia temukan. Meskipun demikian, ada terlalu sedikit informasi yang tersedia. Tidak ada cara bagi Jasper untuk menentukan pelaku dengan pasti. Meskipun demikian, dalam hati dia telah meningkatkan tingkat kewaspadaannya terhadap Ian Hull dan Norman Gardner. Ada orang-orang tertentu yang ingin mencelakai Wendy. Keluarga Zion dari Provinsi Brak adalah contoh sempurna. Kali ini, Jasper akan membuat orang-orang yang ingin menyakiti Wendy lebih menderita daripada Zion. Mengapa kau tidak beristirahat di rumah selama beberapa hari, Wendy? Menghela napas pelan, Jasper menyarankan pada Wendy. Wendy sedikit mengernyit dan berkata, aku masih memiliki banyak tugas di perusahaan. Aku sedang menindaklanjuti dan menangani banyak masalah perusahaan. Jika aku tinggal di rumah, bagaimana aku bisa bekerja? Ada begitu banyak orang di perusahaan. Kita akan tetap dapat beroperasi tanpamu, selain itu, aku akan berada di sana, kata Jasper. Kita seharusnya tidak bersembunyi dari mereka. Mereka hanya mengikutiku, kan? Biarkan mereka mengikutiku semau mereka. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Jika masalah kecil seperti ini membuatku takut sampai-sampai aku tidak berani keluar rumah, apa yang akan aku lakukan di masa depan? Wendy berkata dengan nada keras dan mendominasi. Bab 467 Jasper merasa Wendy masuk akal juga. Selain itu, dia tidak ingin memaksa Wendy untuk tinggal di rumah mengingat sikapnya yang ngotot. Wendy adalah orang yang bisa dibujuk dengan alasan, tapi dia pasti tidak akan menyerah pada pendekatan yang memaksa. Setelah mengetahui bahwa seseorang mengingatnya, tidak mungkin dia bersembunyi di rumah hanya karena itu. Dawson sebelumnya telah memberitahu Jasper tentang sebuah insiden yang terjadi ketika Wendy berusia 16 tahun. Saat itu, salah satu pesaing bisnis Dawson bermaksud mempekerjakan seseorang untuk menculik Wendy untuk mengancamnya. Namun, Wendy Schuler yang berusia 16 tahun bersikeras untuk terus menghadiri kelas dengan senjata kejut listrik dan pisau di tasnya. Pada saat itu, Jasper tahu dalam hatinya bahwa meskipun wanita muda ini terlihat lembut, lemah lembut, dan tampak seperti sasaran empuk para pengganggu, dia jelas bukan wanita biasa yang mudah terpancing jika dia membayangkan perbandingan antara Anna Lau dan Wendy Schuler. Anna Lau seperti bunga popi, dia sangat mempesona dan menawan.
Namun, dia memiliki caranya untuk meracuni orang lain ketika mereka tidak menduganya. Di sisi lain, Wendy Schuler menyerupai Mawar. Dia sangat cantik, tetapi ada duri yang tersembunyi di bawah aroma harum kelopaknya. Siapapun yang berani mendekatinya tanpa berpikir dua kali kemungkinan akan tertusuk sampai darah mengalir di tangan mereka. Jasper merasa bahwa dia adalah pria yang cukup beruntung. Di depannya, Wendy selalu menyembunyikan duri-durinya dan mengubahnya menjadi lapisan kelembutan yang lembut dan tersembunyi. Tidak masalah, Julian, kau harus tetap di sisi Wendy untuk saat ini. Jangan biarkan dia hilang dari pandanganmu, perintah Jasper. Baiklah, Jasper, Julian setuju dengan anggukan. Namun, Wendy punya pendapat berbeda. Dari sudut pandangnya, Jasper berada dalam posisi yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan dirinya. Jika seseorang mengikutinya kemana-mana, kemungkinan besar orang-orang itu akan bergerak pada Jasper juga. Namun, saat Wendy hendak mengungkapkan pikirannya, dia melihat tatapan tajam Jasper yang diarahkan padanya. Wendy langsung menelan semua kata yang dia maksudkan untuk melawannya. Dia tahu bahwa Jasper mendengarkannya hampir sepanjang waktu. Namun, begitu dia membuat jenis keputusan tertentu, tidak ada yang diizinkan untuk mempertanyakannya. Baiklah, kata Wendy putus asa. Setelah memutuskan rencananya, Jasper pergi bersama Wendy. Julian pergi bersama mereka juga. Meskipun Katie membutuhkan seseorang untuk merawatnya selama masa pemulihannya, Julian tahu prioritasnya. Di rumah sakit, Jasper telah mengatur tim ahli untuk mengamati dan mengawasi seluruh proses pemulihan Katie. Selain itu, beberapa perawat terbaik di rumah sakit merawatnya 24 jam sehari. Karena itu, Julian sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan Katie. Mereka bertiga meninggalkan bangsal dan segera kembali ke rumah. Jasper dan Wendy tidak memberitahu Dawson tentang kejadian ini. Tidak perlu menambah kekhawatirannya. Jasper sekarang memiliki kemampuan untuk menangani semua masalah dan krisis yang akan dihadapinya. Dia tidak membutuhkan perlindungan orang lain lagi. Sebaliknya, dia sekarang harus menanggung beban terberat dari semua masalah untuk melindungi orang-orang di sisinya. Keesokan harinya, Jasper dan Wendy baru saja akan meninggalkan rumah setelah sarapan ketika Jasper menerima telepon dari Sean Tucker. Tuan Lain, kita punya masalah. Jasper mengerutkan kening setelah mendengar apa yang dia katakan. Sean kemudian melanjutkan untuk menjelaskan situasinya kepadanya. Ada masalah dengan pasokan bahan bangunan. Aku akan segera pergi ke perusahaan. Jasper tiba di JW Real Estate. Perusahaan real estate itu belum memiliki ruang kerja formal sendiri. Oleh karena itu, saat ini bekerja dari kantor sementara yang menempati 2 lantai gedung kantor Schuler Group.